Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf, saya di perjalanan. Salah seorang teman tadi menghubungi. Dia bilang, Pak Dok, bagaimana pendapat saya itu yang katanya ini sebaiknya karpet-karpet di masjid itu digulung aja sehubungan dengan kekhawatiran menularnya virus corona ini lewat karpet-karpet masjid. Ya, dapat saya katakan bahwa memang karpet itu karpet-karpet di masjid ya atau apa saja di yang lain-lain itu merupakan salah satu tempat yang memang berpotensi untuk menjadi tempat penularan dari virus. Jadi sebagaimana kita ketahui bahwa virus corona ini menyebar lewat droplet infection. Bukan menyebar lewat misalnya udara gitu, berterbangan di udara, sehingga kita ini harus melindungi diri dengan pakai masker. Dia nggak nular lewat situ. Jadi nularnya itu kayak misalnya ada orang bersin nih, nah bersin atau megang menutup hidungnya, nah kemudian bersinnya itu lendir sekretnya itu nempel misalnya di tombol lift atau di tempat pegangan tangga, gantungan bus atau apa saja. Nah, kita membayangkan misalnya kalau ada orang yang bersin yang kebetulan tanpa dia sadari atau orang lain tidak tahu bahwa dia mengidap virus corona, dia ke masjid kemudian sujud atau rukut, maka bersinnya atau lendirnya itu bisa nempel di karpet masjid itu. Nah, kemudian jamaah lain yang datang sujud di situ, itulah yang bisa tertular, mungkin lewat di situ. Nah, tadi bagaimana ditanyakan bagaimana pendapat saya? Ya, pendapat saya sih saya setuju dengan ide tersebut. Ya, saya setuju. Kita gulung aja karpet-karpet ini untuk sementara waktu. Saya kira tidak jadi masalah ya, karena ya kita ambil aja hikmahnya ya. Mungkin karpet-karpet kita ini kan juga sudah lama kita tidak bersihkan. Ya mungkin saatnya ini kita jemur, kita bersihkan ya, kita pakai vacuum cleaner atau apa aja lah. Mungkin lebih baik kalau kita sujud langsung di di keramik ya, di tegel itu, dan setelah itu ya kalau bisa petugas masjid bersihkan lagi ya sesering mungkin setiap selesai sholat jamaah. Saya kira gitu. Nah, kemudian bagaimana kalau misalnya di masjid itu karpetnya enggak digulung, atau petugas masjidnya enggak tahu atau tidak setuju dengan penggulungan karpet itu, saya kira kita enggak ada masalah. Kita sholat aja di situ, kita jamaah aja. Nah, tapi kalau misalnya ragu, ingin lebih memproteksi diri, ya pakai aja sejadah sendiri atau bawa sapu tangan ya. Jadi saya kira jangan hal ini menjadi halangan buat kita untuk tidak jamaah ke masjid. Tetap aja jamaah ke masjid ya. Kemudian ini juga jangan ini menjadi halangan yang mengganggu kehusuan kita ya. Jangan sampai ini karena isu gulung karpet masjid ini kita sholat di masjid bilang aduh ini jangan sampai ada lendir corona di sini. Ya, itu juga belum tentu ada ya. Nah, sekarang saya kira yang perlu saya sampaikan bahwa faktor tertularnya kita oleh virus apa saja itu sebenarnya itu sangat tergantung dari kebugaran kita, daya tubuh kita. Kalau tubuh kita ini kuat, daya tubuh kita ini kuat, mekanisme imun dalam tubuh kita ini cukup, saya kira kita tidak akan tertular. Nah, kalaupun kita tertular, sebenarnya virus corona ini termasuk dalam self limiting disease, artinya dia sembuh sendiri. Dan memang sih menurut data statistik, angka kematian atau case fatality rate dari coronavirus ini rendah, sangat rendah. Ya, dari Wuhan itu 2%, kalau dikumpul seluruh dunia ini hanya 3%. Dibanding dengan misalnya flu burung atau yang lain itu 12%, bahkan MERS-CoV virus itu 37% ya, fatality rate sangat tinggi. Tapi untuk corona ini juga saya terus terang juga heran kenapa orang kayak heboh sekali dan takut ya.
Tapi ya meskipun begitu kita harus tetap meningkatkan kewaspadaan ya, kita ikuti aja anjuran-anjuran ini ya. Nah, tentang yang cuci tangan, ya kalau cuci tangan ini juga memang itu itu yang paling penting buat kita. Jadi saya kira kalau orang masuk di masjid kan pasti berwudu ya, mungkin sudah bersih, sudah ya sudah cuci wajahnya dan sebagainya. Saya kira mereka relatif bersih lah. Tapi ya memang bermasalah sih kalau memang dia ada penyakit kemudian bersihnya di situ masalahnya. Nah, tentang jabat tangan ya, sekalian saya juga sampaikan. Nah, untuk yang jabat tangan ini kalau dipikir sih bisa juga. Jadi kalau misalnya ada orang menderita virus corona ya, ada virus corona di badannya, bisa saja kalau dia bersin gini, dia tutup hidungnya, dia tutup mulutnya, ada lendir di sini, nempel di sini. Kemudian dia salaman dengan kita, ya bisa saja dia nular lewat situ. Tapi saya kira ini jangan menjadi halangan untuk kita tidak bersilaturahim ya. Jadi kalau misalnya ada teman yang aja salaman, ya terserah aja dengan keyakinan masing-masing. Kalau merasa diri ini kuat, imunitasnya bagus, merasa fit, ya disalamin aja. Kalau saya sih kalau ada ngajak salaman, saya salaman. Tapi kalau orang misalnya begini atau yang lain, saya lebih hargai juga, nggak ada masalah saya kira ya. Nah begitu juga misalnya saudara-saudara, kalau ada orang yang kita ajak jabat tangan dan dia menghindar begini, ya kita juga harus hargai dia. Nggak usah kita merasa bahwa dia nggak mau berteman dengan kita. Saya kira kita menyikapinya ini dengan biasa-biasa saja ya, kita biasa-biasa saja. Sekali lagi saya himbau kepada masyarakat, ini jangan menjadi polemik ya. Silakan yang setuju dengan gulung karpet, yang tidak setuju juga silakan. Tapi saya termasuk orang yang mendukung gerakan untuk gulung karpet di masjid ini sampai ada pengumuman dari pemerintah bahwa coronavirus ini betul-betul sudah reda atau tidak ada di Indonesia. Jadi Bapak Ibu ya, kaum muslimin semua, kita juga harus sadar bahwa kasus coronavirus ini memang ada dan mengkhawatirkan, dan ini sudah menjadi pandemi. Artinya sudah lebih dari 100 negara yang tertular, termasuk negeri kita. Ya, dan kita juga sudah tahu bahwa untuk kegiatan yang seperti umrah pun itu dihentikan sama sekali. Ya, saya kira itu saja ya. Saya tetap berharap bahwa mari kita menyikapi dengan bijak, ya, dengan kewaspadaan, ya, dengan kesiapsiagaan yang penuh, tanpa diiringi rasa ketakutan atau panik. Saya kira itu saja dari saya, dari Dr. Rizbullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.